Saya Angga Maulana Atorik dari kelas TI3B Politeknik Negeri Malang. Jadi di sini saya akan menjelaskan aplikasi project UH saya, yaitu membuat data list buku. Jadi sistem cara kerjanya yaitu seperti kita di sini menambahkan judul, penulisnya siapa, dan tanggal inputan. Kemudian jika kita sudah menambahkan itu dan menekan tombol simpan, maka di sini akan keluar. Jadi di sini aplikasi ini hanya untuk mencari link ke toko buku tersebut dan mencarinya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dari login dulu untuk front end dan back endnya. Jadi front endnya itu di sini saya menambahkan, menginputkan email dan passwordnya. Sebelumnya saya sudah membuat terlebih dahulu, ada 2 akun yang sudah saya daftarkan dan masuk di Firebase login. Oke, jadi di sini kita akan melakukan login. Nah, di sini sudah masuk pada tampilan home dari aplikasi list buku ini. Jadi misalkan di sini kita akan menambahkan contoh judul dari buku tersebut. Misalkan kita menambahkan judul Sisab. Sekarang tanggal dan sini saya akan menginputkan harganya. Kemudian kita menekan tombol simpan. Nah, di sini akan masuk inputan yang sudah kita masukkan sebelumnya. Oke. Itu untuk front end-nya. Jadi kemudian pada back end-nya seperti ini. Nah, ini untuk kita pada saat tampilan loginnya disuruh memasukkan email dan password. Jika belum ada, kita harus melakukan sign up terlebih dahulu. Pada database-nya di sini saya menggunakan real-time database. Ini yang sudah kita masukkan. Jadi ini list buku ini seperti yang ini, yang sudah kita inputkan sebelumnya. Yang terakhir kita inputkan yaitu ini. Di sini sudah ada inputan tanggal, harga, penerbit, penulisnya, judulnya, dan user ID-nya. Oke. Seperti ini pada tampilan waktu saat kita menginputkannya. Ada judul, nulis, tanggal inputan, penerbit, dan harga. Untuk aksinya itu di sini. Tombol simpan dan seterusnya. Kemudian kita akan logout, akan kembali ke menu login awal. Jadi setelah kita lakukan logout, tidak akan bisa lagi masuk ke home sebelum kita melakukan login terlebih dahulu. Itu dari fitur front end dan back end nya.
Kemudian langkah selanjutnya saya akan menjelaskan codingan dari aplikasi ini. Jadi kita sini masuk dulu. Mulai awal pada codingan login. Jadi sebelumnya di sini saya menggunakan dua Firebase. Maksudnya menambahkan konfigurasinya dua. Jadi ada yang untuk authentication sign up dan ada untuk memasukkan hasil inputan yang kita buat ke real time database. Jadi di sini untuk impor Firebase pada fitur login dan sign up-nya. Ini untuk fitur loginnya. Jadi sini aksinya login. Di sini kita memasukkan email dan password yang sesuai. Maka jika benar dia akan masuk login, dan jika salah akan terjadi error. Kemudian untuk sign up-nya juga sama. Jadi sini kita memasukkan user baru. Jika yang belum punya akun, kita membuat user tersebut. Kemudian sini ada untuk tampilannya email dan password untuk kita memasukkan email dan password tersebut. Di sini untuk buttonnya. Kemudian di sini saya menambahkan di AppJS yaitu untuk login dan blog post. Jadi setelah kita melakukan login dan jika benar, maka dia akan masuk langsung ke situs atau blog post tersebut atau tampilan awalnya home seperti ini. Ini untuk blog postnya. Nah, jika sudah masuk, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini untuk logoutnya. Jadi setelah kita ingin keluar, kita bisa menekan tombol tersebut, maka akan kembali ke tampilan halaman login awal. Kemudian di sini ada konstruktor untuk list buku, untuk tampilan bukunya, maaf. Dan di sini ada ambil data dari server API. Jadi di sini dia akan mencari data tersebut dengan Firebase. Dan setelah jika dia menemukan itu, maka dia akan menampilkan di list tersebut. Dan di sini untuk menyimpan. Jadi menyimpan data ke server API atau kita di sini menggunakan real time database. Jadi dia akan masuk ke real time database tersebut yang sudah kita buat sebelumnya. Ini komponen mount-nya untuk mengecek apakah telah dimount. Kemudian di sini selanjutnya ada handle hapus buku. Jadi di sini kita sebagai admin untuk proses penghapusan list. Misalkan contoh ini. Nah, di sini untuk tampilan list bukunya tersebut, dan di sini akan memfilter data yang sudah ada di Firebase. Jadi setelah kita menghapus data tersebut di sini, maka di sini ada alert untuk apakah Anda ingin menghapus list buku ini. Jika iya, oke. Nah, jadi di sini dia tampilan ininya akan terhapus, kemudian di Firebase-nya juga akan terhapus. Saya refresh dulu. Tadi ada 6 list ya. Setelah kita melakukan proses hapus, maka di sini tersisa 0 sampai 5. Jadi ini yang list terakhir yaitu Laravel. Nah, di sini
data sebelumnya yang sudah kita hapus, yaitu sisap dengan inputan tanggal sekarang. Nah, jadi itu untuk handle hapus bukunya. Ya, di sini jadi untuk informasi bukunya saya di sini menggunakan link. Jadi setelah kita menekan tombol informasi ini ya, misalkan contoh ini, dia akan masuk ke linknya, link dari toko Gramedia tersebut. Oh maaf, ini ada pop-up. Nah, di sini dia masuk ke website dari Gramedia. Untuk sini kita mencari informatika PHP. Nah, seperti ini tampilan. Jadi di sini sudah ada tawaran harga dari harga minimum sampai maksimum. Jadi di sini kita tinggal masuk lagi untuk melakukan kembalian. Nah, ini sama ya. Nah, di sini masuk pada tampilan untuk pembelian. Kemudian untuk handle tombol simpan ini, nah itu seperti kita akan melakukan inputan memasukkan list buku. Jadi ini prosesnya lewat sini. Jadi kita memasukkan inputan di sini, maka akan diproses melalui handle tombol simpan ini. Jadi untuk kita memasukkan title, penulis, date, penerbit, harga, dan user ID yang akan masuk di Firebase. Ini dari tombol simpannya. Nah, ini untuk render ini untuk tampilannya, untuk kita memasukkan inputan. Nah, di sini dia akan menampilkan daftar buku yang sudah kita inputkan sebelumnya. Jadi ini fungsinya ini untuk melakukan list buku. Jadi dia akan mengambil data yang sudah ada di Firebase yang sudah kita inputkan terlebih dahulu dan akan masuk dan tampilan keluar tersebut di daftar buku ini. Kemudian untuk post, jadi post ini seperti untuk ini ya, tampilan menambahkan alert apakah ini menghapus ya, seperti tadi kita akan melakukan penghapusan. Nah, di sini ada kontennya untuk judul buku, penulis, date buku, penerbit, dan harga. Jadi akan melakukan tampilan di sini. Kemudian di sini ada button buku. Jadi sini button buku untuk hapus ya, seperti tadi. Apakah Anda ingin menghapusnya? Seperti ini sisap, saya akan menghapusnya. Oke, jadi akan terhapus. Dia terhapus di sini dan juga di database-nya. Nah, saya buka ya biar lebih jelas. Nah, ini untuk pada Firebase tersebut. Selanjutnya ini juga sama untuk button buku 2, yaitu informasi. Jadi dia masuk ke link. Jadi sini saya menyisipkan ref link Gramedia pada tampilan awalnya. Untuk button 3 yaitu ada beli. Jadi di sini dia masuk ke tampilan login pada website Gramedia. Jadi dia harus melakukan login dan sign up terlebih dahulu jika ingin melakukan pembelian produk dari Gramedia tersebut. Nah, di sini saya lupa, di sini ada tombol download free. Jadi ini saya menyisipkan yaitu download free, maksudnya download aplikasi Gramedia. Nah, jadi dia akan masuk ke Play Store. Jadi ini untuk Android, untuk Android juga bisa.
Nah, ini tombol untuk masuk ke melakukan download aplikasi Gramedia tersebut. Kemudian di sini kemudian saya selanjutnya akan membahas codingan untuk service dan service ya. Ada folder service. Jadi di sini aksi untuk melakukan penghapusan di database. Ini dia. Nah, ini ada alamat URL-nya. Peserta jika ingin sukses akan merespon dan tidak terjadi penghapusan. Mendapatkan jadi sini untuk melakukan JSON-nya, kita di sini tidak melakukan pemanggilan JSON yang sudah kita buat. Terus kemudian sini ada post. Nah, ini post ini jadi dia menampilkan untuk list tersebut. Oke, mungkin itu saja untuk codingannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk Firebase-nya. Jadi di sini Firebase-nya saya menggunakan real-time database. Jadi sini saya membuat dua ya, satu project tetapi dua aplikasi. Ntar ya. Nah, ini. Jadi sini project untuk Firebase-nya namanya yaitu Firebase list buku. Kemudian sini ada dua aplikasi, yaitu saya menambahkan untuk login ya, tadi pada tampilan login, dan untuk real time database-nya. Jadi untuk login ini dia akan masuk di authentication. Nah, di sini kemudian pada real time database ini ya seperti tadi, kita memasukkan inputan untuk menambahkan list itu, maka dia akan masuk di real time database yang sudah kita buat. Jadi ini contohnya. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, ini pada real time database. Jadi untuk loginnya di authentication user yang sudah kita masukkan sebelumnya. Terus di sini untuk database-nya untuk tampilan list buku tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk project UAS ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.